Selamat pagi anak-anakku, kelas 10 akuntansi. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Ingat, kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan banyak orang. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi limbah. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu menganalisis limbah di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu mengelompokkan limbah berdasarkan jenis senyawa, wujud, dan sumbernya. Sebelum kita belajar, marilah kita persiapkan alat tulis kalian dan ada baiknya kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Amin. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor 213 Tahun 1997, pasal yang pertama, limbah adalah bahan atau barang, sisa, atau bekas dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik limbah. Secara umum, karakteristik limbah memiliki 4 kriteria. Yang pertama, berukuran mikro. Yang kedua, bersifat dinamis. Yang ketiga, berdampak luas. Dan yang keempat, berdampak jangka panjang. Kita bahas yang pertama, berukuran mikro. Limbah memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, sehingga sulit untuk dideteksi keberadaannya dan sulit untuk diamati dengan mata manusia. Yang kedua, bersifat dinamis. Maksudnya, limbah selalu bergerak, tidak pernah diam. Akibatnya, limbah akan menyebar kemana-mana. Sekarang yang ketiga, berdampak luas. Maksudnya adalah limbah mampu menyebar pada wilayah yang sangat luas, bisa melintasi beberapa provinsi, beberapa negara, bahkan berdampak kepada seluruh bumi. Akibatnya, sangat merusak banyak orang. Karakteristik yang keempat, berdampak jangka panjang. Maksudnya adalah limbah sangat sulit untuk ditangani dalam waktu
yang singkat. Akibatnya, dampak kerusakan yang dirasakan oleh makhluk hidup memiliki jangka waktu yang sulit untuk diprediksi. Bisa 1 tahun, bisa puluhan tahun, bisa berabad-abad, bahkan bisa ribuan tahun. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah yang pertama dibedakan berdasarkan jenis senyawanya. Yang kedua, berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Sekarang, kita akan membahas jenis-jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya. Berdasarkan jenis senyawanya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Kita bahas yang pertama, limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alami. Contohnya, sisa hewan, sisa tumbuhan, limbah organik bisa dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu harus melalui proses lebih lanjut. Seperti contohnya, beras harus dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan oleh manusia. Yang termasuk dalam limbah organik, contohnya sisa makanan, sisa buah, kotoran hewan, maupun kotoran manusia. Nah, limbah jenis ini sering disebut dengan limbah biodegradable atau mudah terurai. Ingat, walaupun mudah terurai, limbah organik tidak boleh dibuang sembarang tempat karena akan menjadi tempat berkembang biak bakteri dan jamur patogen. Ingat, bakteri dan jamur patogen dapat menyebarkan bibit penyakit dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan yang terakhir, perlu Anda ketahui bahwa limbah organik dapat menimbulkan bau yang busuk ketika ia terurai. Oleh karena itu, kita harus membuangnya pada tempat yang sebenarnya, seperti kotak sampah atau dipendam di dalam tanah. Karena apa? Karena bau busuk yang disebabkan oleh gas metan dapat sangat mengganggu lingkungan. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan limbah ini memiliki karakteristik sulit terurai secara alamiah oleh mikroorganisme. Contohnya seperti minyak bumi, plastik, kaleng, kaca, dan botol. Bahkan, limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti getah karet juga termasuk dalam limbah anorganik karena sangat sulit untuk terurai. Sekarang kita akan membahas jenis
limbah B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, baik karena sifat dan atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tak langsung, yang mampu merusak lingkungan hidup, kesehatan, maupun manusia. Berdasarkan jenisnya, limbah B3 dapat diklasifikasikan sebagai zat atau bahan yang mengandung satu atau lebih senyawa. Klasifikasi limbah B3. Yang pertama, limbah mudah meledak. Yang kedua, pengoksidasi. Yang ketiga, limbah sangat mudah terbakar. Yang keempat, limbah sangat beracun. Yang kelima, limbah berbahaya. Yang keenam, limbah korosif. Yang ketujuh, limbah bersifat mengiritasi. Yang kedelapan, limbah bersifat berbahaya bagi lingkungan. Yang kesembilan, limbah bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Yang kesepuluh, limbah bersifat teratogenik atau dapat menyebabkan kecacatan janin. Dan yang terakhir, limbah bersifat mutagenik atau dapat menyebabkan mutasi pada gen. Kini kita akan membahas jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, limbah cair. Yang kedua, limbah padat. Yang ketiga, limbah gas. Kini kita akan membahas jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, limbah cair. Yang kedua, limbah padat. Yang ketiga, limbah gas. Limbah cair. Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, baik yang berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, limbah cair domestik, yaitu limbah hasil buangan dari rumah tangga. Yang kedua, limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Yang ketiga, rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan di dalam tanah maupun luapan,
di atas permukaan tanah. Kelompok keempat adalah air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Yang kedua, limbah padat, yaitu limbah yang berupa wujud padat. Limbah padat dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, sampah organik mudah membusuk. Yang kedua, sampah anorganik dan organik tak membusuk. Yang ketiga, sampah abu. Yang keempat, sampah bangkai hewan. Yang kelima, sampah sapuan. Dan yang keenam adalah sampah dari industri. Limbah cair. Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, baik yang berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, limbah cair domestik, yaitu limbah hasil buangan dari rumah tangga. Yang kedua, limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Yang ketiga, rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan di dalam tanah maupun luapan di atas permukaan tanah. Kelompok keempat adalah air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas berasal dari aktivitas kegiatan industri, kegiatan transportasi, maupun kegiatan manusia. Tetapi, kadangkala juga berasal dari kegiatan aktivitas alam. Contohnya, gunung meletus. Contoh limbah gas, yaitu gas metan, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan sebagai macam yang lain. Limbah cair. Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, baik yang berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, limbah cair domestik, yaitu limbah hasil buangan dari rumah tangga. Yang kedua, limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Yang ketiga, rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan di dalam tanah maupun luapan di atas permukaan tanah. Kelompok keempat adalah air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah
dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan di permukiman penduduk atau kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung-gedung perkantoran. Contohnya yaitu sisa makanan, kertas, kaleng, plastik, dan sebagainya. Kedua, limbah industri. Limbah industri merupakan limbah buangan hasil proses industri. Jenis limbah yang dihasilkan bergantung pada jenis industri. Contohnya, limbah cair dari industri pengolahan tempe dan tahu. Limbah yang ketiga adalah limbah yang berasal dari pertanian. Limbah pertanian berasal dari daerah pertanian atau perkebunan. Limbah pertanian dapat berupa 2 jenis limbah, yaitu limbah organik seperti sisa-sisa tumbuhan maupun limbah anorganik seperti sisa dari pestisida, sisa dari pupuk, dan sebagainya. Yang keempat adalah limbah dari pertambangan. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Biasanya berupa lumpur, merkuri, asam sianida, dan sebagaimana contoh yang lain. Ini adalah akhir dari materi kita. Semoga kalian mampu untuk membedakan limbah berdasarkan senyawa, wujudnya, serta sumbernya. Semoga kalian mampu untuk memahami materi ini dengan baik dan mudah. Jikalau kalian masih memiliki kendala ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi grup WA kita. Sekian dan terima kasih.